Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu kembali dengan semua sobat milenial. Kali ini Mr. PM akan membahas tema tentang renungan kaum milenial. Mari kita berubah. Sambutan Mr. PM pada kesempatan kali ini adalah di tahun 2021 ini, semoga apa yang kita kejar mengejar kita. Apa yang kita harap dibukakan jalannya. Apa yang kita sesali dimaafkan dan lupakan. Apa yang kita ketahui menjadi lebih bermanfaat. Sobat milenial, harapan dan perjuangan adalah kunci keberhasilan yang nyata. Di akhir zaman ini, semakin banyak kita melihat mereka yang meninggalkan sholat seolah dianggap sebuah rutinitas biasa. Membantah orang tua seperti pekerjaan harian. Tak ada sesal, mungkin justru berbesit bangga. Berbuat zina kadung dianggap tanda cinta. Alasannya banyak yang melakukannya. Pria menyukai pria dan wanita berhasrat pada sesama dianggap gaya hidup. Seolah memperjuangkannya adalah satu nilai kepahlawanan. Kita hidup di dunia yang mulai menganggap dosa sebagai sebuah hal yang biasa. Dianggap biasa karena mungkin tak ada lagi terminologi dosa dalam kehidupan. Semua hal yang dilakukan sudah bebas nilai. Tak boleh terkekang aturan agama. Apakah hal seperti ini yang ingin kita perjuangkan? Apa jadinya jika manusia hidup tanpa aturan? Kerusakan akan merajalela. Bukankah ini yang memang menjadi kekhawatiran para malaikat saat makhluk lemah bernama manusia ditunjuk menjadi khalifah. Fitrah jiwa yang berada dalam ketentraman. Bagaimana jadinya jika merampas, merampok, memperkosa dibiarkan dengan alasan bebas nilai? Tunggu saja kerusakan besar yang akan segera menyapa. Lalu, apakah manusia benar-benar harus bebas dari dosa? Tentu saja tidak. Hanya Rasulullah SAW, manusia yang terjaga dari keapaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan ujian dan tentu saja menyampaikan ganjaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyiapkan mekanisme agar kita bisa mencuci segudang keapalan yang kita lakukan di masa silam. Mari kita simak sejenak bagaimana kisah sayangnya Allah terhadap hambanya yang serius ingin memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Dialah Zat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kemudian kalian tak dapat lagi mendapatkan pertolongan." Untuk semua sobat milenial, dengarkan dan renungkanlah ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala justru mengundang orang-orang yang berbuat dosa untuk datang kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu maaf seluas-luasnya bagi orang yang ingin kembali. Hal ini berbeda 180 derajat jika kita berbuat kesalahan kepada manusia. Bertemu dengan orang tersebut saja, kita merasa malu. Tetapi apa jadinya jika kita berbuat kesalahan, justru disambut dengan hangat oleh orang tersebut? Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan hambanya. Tak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Toh setiap kita yang tanpa alim sekalipun pasti tak luput dari setiap dosa-dosa yang mengintai. Datanglah kepada Allah dan pasti Allah akan menerima taubat kita. Dan barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh, maka sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya. Lantas apa hal yang bisa kita lakukan? Jawabannya satu, berhijrah. Ya, berhijrah. Hijrah sebuah kata yang sudah tidak asing lagi didengar oleh telinga kita. Hampir semua kalangan sering menyebut-nyebut kata ini.
apalagi di kalangan anak muda, kaum milenial. Hijrah bagaikan tren yang sedang berkembang dengan luar biasa pesatnya. Hijrah dimaknai sebagai perubahan diri ke arah yang lebih baik. Berubah dari pribadi yang gemar bermaksiat menjadi pribadi yang lebih taat. Berevolusi dari seseorang yang mengabaikan syariat menjadi pribadi yang memiliki kesadaran beragama. Mari kita tinjau makna hijrah yang sebenarnya. Secara bahasa, hijrah artinya berpisah dan berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Pengertian ini memiliki dua makna, hijrah fisik dan hijrah maknawi. Hijrah fisik adalah bentuk hijrah seperti yang dilakukan Rasulullah SAW saat berpindah dari Mekah ke Madinah. Adapun hijrah maknawi dapat diartikan sebagai perubahan dalam diri seorang muslim ke arah yang lebih baik. Ia meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan hal-hal yang Allah benci, sesegera menuju hal-hal yang Allah Ta'ala ridhoi. Ia menjadi bersemangat dan mendalami agamanya sendiri dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan. Lantas, sekian pembahasan dari Mr. PM. Semoga ini bisa merubah pola pikir kita sebagai generasi milenial untuk kembali ke jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Untuk part 2 akan membahas tentang apa itu hijrah sebenarnya.